Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang ibu sayangi, ketemu lagi dengan Ibu Susi. Video kali ini ibu akan menjelaskan mengenai bab kalor, materi fisika kelas 9 yang sering keluar di berbagai ujian SMP. Anak-anakku, video ini ibu persembahkan sebagai bahan pembelajaran jarak jauh di tengah wabah COVID-19 yang sedang dihadapi bangsa kita. Semoga kondisi ini tidak mengurangi semangat belajar kita. Tetap belajar di rumah ya, dan selalu bahagia. Mari simak video ini sampai tuntas. Nah, anakku, ketemu lagi dengan ibu ya. Kita masuk di bab kalor. Kalian tahu gak sih sebenarnya apa yang dimaksud dengan kalor? Iya, ada kalor. Aduh, panas gitu ya. Kalor beda sih sebenarnya dengan suhu. Kalian harus tahu bahwa kalor itu beda dengan suhu. Jadi kalor itu, kalau misalnya ibu pahami bahwa kalor itu adalah salah satu bentuk dari energi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah salah satu bentuk dari energi. Jadi Allah itu nyiptain dunia serta nyiptain kita itu dikasih juga seperangkat energi buat kita. Jadi kita itu bisa dibantu ya proses menjadi seorang manusianya, ngejalanin tugas-tugas manusianya itu dalam kehidupan sehari-hari, dibantu dengan adanya energi di sekitar kita. Jadi nggak dibiarin gitu aja si manusia datang di bumi terus udah itu nggak punya energi gitu, nggak punya kekuatan untuk bisa merubah dari suatu wujud benda ke wujud benda yang lain. Itu nggak dibiarin gitu aja. Jadi Allah itu ngasih udah dengan seperangkatnya, salah satunya seperangkat energi. Jadi kalau dibilang bentuk-bentuk energi di dunia ini banyak. Jadi ada energi kinetik. Dengan energi kinetik kita bisa bergerak. Ada energi potensial. Nah, dengan adanya energi potensial, kita sudah pasti ngelihat yang jatuh itu ke bawah gitu, nggak mungkin ke atas. Terus juga dengan adanya energi cahaya itu juga salah satu bentuk energi. Sekarang dengan adanya cahaya kita bisa macam-macam ya, bisa bikin solar cell, terus juga kita bisa ngeliat gitu ya. Nah itu dia. Jadi si kalor ini adalah salah satu bentuk dari energi. Nah, dengan adanya kalor di sekitar kita, apa yang bisa dilakukan kalor ini? Nah ini pertanyaannya. Apa ya kalau misalnya ada kalor, gimana nanti hasilnya? Dan kalau nggak ada kalor, gimana nanti hasilnya? Terus juga soalnya itu cenderungnya berapa ya kalor yang dibutuhkan untuk bermanfaat buat kita, untuk merubah wujud suatu benda misalnya, atau untuk merubah suhu suatu benda. Nah sekarang pertanyaan yang pertama dari ibu, kalau misalnya ada kalor di sekitar kita, apa yang akan terjadi di sekitar kita tersebut? Ayo, apa? Ya betul, kalau misalnya ada kalor di sekitar kita, itu pasti asap panas gitu ya. Jadi asap panas bisa membuat suhu jadi naik. Oke, kalau misalnya energi kalornya nggak ada di sekitar kita, itu terasa dingin. Jadi kalau dibilang adanya kalor atau tidak adanya kalor bisa menyebabkan poin pertama, yaitu bisa menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang yang mau meninggal, ih kok dingin ya, itu berarti energi di dalam tubuhnya itu udah mau keluar itu. Jadi suhunya udah keluar, sel-sel di dalam tubuhnya sudah tidak bekerja, jadi nggak ada energi di dalamnya. Nah
Bila mana kalor itu ada dalam suatu benda, itu berarti dia bisa menaikkan suhu benda tersebut. Jadi ada dalam suatu benda, maka dia akan bisa menaikkan suhunya. Nah, bila mana si kalor itu pergi dari suatu benda, maka suhu benda tersebut akan menjadi turun. Nah, begitu luar biasanya adanya dan tidak adanya kalor ya. Apalagi ya, oke, kalau misalnya setrikaan gitu ya, setrikanya lagi nyala, kita mau nyetrika baju, nah itu si setrikaannya ketika kalornya ada itu jadi panas ya. Nah kalau misalnya kita matiin setrikaannya, turun, setrikaannya jadi dingin kembali. Nah itulah yang kita katakan bahwa dengan adanya kalor, suatu benda itu akan terasa panas dan akan terasa dingin. Apalagi kalau misalnya emak kita, mamah kita, mami kita, umi kita lagi masak air tuh kan, itu si kalor masuk ke dalam airnya tuh. Nah si air yang awalnya nggak panas, panas ya, tiba-tiba mendidih gitu kan, kerasa panas. Nah itulah ada kalor di situ. Kemudian kalau misalnya kita hendak mendinginkan air ke dalam freezer, tiba-tiba freezer air tersebut jadi dingin, enak buat minum-minum ya. Itu berarti dia nurunin suhunya. Jadi kalornya pergi, jadi si airnya jadi dingin. Nah, berarti beda ya antara panas, dingin sama kalor, itu beda. Panas dan dingin kita istilahkan dengan suhu. Sedangkan kalor ya kalor. Jadi kalau dibilang suhu itu apa sih? Derajat panas dinginnya suatu benda karena ada atau tiadanya kalor. Kalau misalnya ada, berarti dia jadi panas. Kalau misalnya kalornya nggak ada, berarti dia jadi dingin. Berarti kalau misalnya ada kalor suatu benda, kita simpulkan poin pertama bahwa dia bisa menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda. Nah ini dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, delta T artinya perubahan suhunya. Q ini adalah kalor, jadi simbol matematisnya itu adalah Q biasanya. Q kalor, satuannya karena sama, dia merupakan salah satu bentuk dari energi, berarti satuannya bisa joule atau kalori ya kan. Nanti tergantung dengan soalnya, joule atau kalori. Jadi bisa joule, bisa kalori. Kemudian masanya cenderungnya adalah kilogram. Jadi kalau misalnya di dalam soal masanya itu gram, otomatis kalian harus ubah dulu ke dalam kilogram. Biasanya ini yang suka mengecoh ya. Dalam soal itu malahan satuannya adalah gram, dihitung aja semua gram. Padahal sebenarnya harus kita konversi dulu terhadap kilogram. Bila mana kalor jenis itu, nah ini perubahan suhu itu derajat Celcius ya kan. Berarti delta T itu adalah T akhir dikurangi T awal. Berarti kalor jenis itu biar hasilnya ini, berarti kalor jenis itu adalah massa gitu. Oh salah, benar kan? Massa, bukan. Berarti joule per kilogram derajat Celcius. Sebenarnya ibu nggak hafal satuan setiap kalor jenis ataupun apa, tapi kita cara biar tahu itu gini ceritanya. Ini kan si Q ini pengen jadi joule ya, satuannya pengen jadi joule. Ini kita punya satuannya kilogram.
ini derajat Celcius. Pengen jadi joule berarti ya udah joule per kilogram derajat Celcius. Nanti si kilogramnya coret-coret, derajat Celciusnya coret-coret, sehingga bisa jadi kilogram kayak gitu. Oke. Jadi rumusnya untuk bab kalori ini ada beberapa banyak, ada 2 atau 3 lah. Nah, yang kalian harus pahami sebenarnya itu dia, si kalori itu punya kekuatan apa terhadap suatu benda. Nah, ini kekuatan pertama kalor, dia memiliki kemampuan menaikkan atau menurunkan suhu. Jadi kalau misalnya dia bisa naikin suhu, bisa dipakai untuk naikin suhu gitu. Kalau misalnya dia nggak ada, dia bisa dipakai untuk menurunin suhu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Hai anak-anakku, mari kita lanjutkan kemampuan kedua yang bisa dilakukan oleh kalor, yaitu dia bisa merubah wujud suatu benda. Nah, waktu pertemuan sebelumnya bahwa kalor itu bisa merubah atau menaikkan dan menurunkan suhu. Kali ini kita harus tahu bila mana ada kalor itu memungkinkan suatu benda atau suatu partikel berubah wujudnya. Materi ini pernah dibahas di SD dahulu kala. Jadi ibu di sini hanya untuk mengulang kembali sifatnya. Mari perhatikan dulu ya. Dengan adanya kalor, berarti itu yang kedua, mampu merubah wujud suatu benda atau partikel. Nah, ini kita tahu bahwa ada benda padat, cair, sama gas. Ya, bila mana padat berubah menjadi cair, kita kasih nama mencair, meleleh, melebur. Itu dari padat menjadi cair. Biasanya kayak es berubah menjadi air, atau emas batangan menjadi emas yang cair. Kayak benda-benda logam dicairkan itu meleleh, yang kayak gitu. Itu disebabkan karena dia, si benda tersebut, si es tersebut menerima kalor. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan tanda positif. Artinya dia menerima kalor dari sekitarnya sehingga terjadi perubahan wujud benda tersebut. Nah, kalau misalnya dari cair ke padat, kita kasih nama membeku. Dari cair ke padat jadi membeku. Jadi air kita masukin ke freezer jadi es. Nah, kalor-kalor yang ada di dalam air itu pergi, meninggalkan yang air tersebut. Bahasanya kalor lepas atau pergi, meninggalkan dari cairan tersebut. Nah, ini kita kasih simbol minus. Dari proses perubahan wujud ini, kita harus tahu siapa yang melepaskan energi, siapa yang menerima energi, siapa yang melepaskan kalor, siapa yang menerima kalor. Jadi proses mana yang melepaskan kalor dan proses mana yang menerima kalor. Mari kita tengok lagi. Padat menjadi gas, ya kan, kayak kapur barus yang suka ada di lemari itu kan padat, tiba-tiba jadi nggak ada, dia berubah menjadi gas. Itu karena dia menerima kalor sekitarnya sehingga dia berubah menjadi gas. Jadi proses padat menjadi gas kita kasih nama menyublim. Itu adalah proses menerima kalor.
tandanya positif berarti. Sedangkan kalau misalnya dari gas menjadi padat, itu dia karena dia melepaskan kalor, istilahnya mengkristal. Nah ini kalau mengkristal berarti dia melepaskan kalor. Kemudian dari gas atau dari cair menjadi gas dulu. Dari cair menjadi gas itu kan dipanasin terusan, jadi dia menjadi gas ya. Berarti dia menerima kalor sehingga dia menjadi gas. Itu kita kasih nama menguap. Proses ini menerima gas, menerima kalor. Sedangkan dari gas embun di pagi hari itu kan dari gas tiba-tiba menjadi cair, itu terjadi karena proses melepaskan kalor. Nah di sini setiap proses perubahan wujud ini ada peran serta kalor. Nah, maka dari itu kalian harus tahu rumus mana yang tepat untuk menghitung kalor yang dibutuhkan, yang diterima atau yang dilepas dari setiap proses. Jadi kita harus tahu dulu prosesnya ini mencair bukan ya, atau menguap bukan ya, karena setiap proses tersebut punya rumus yang berbeda. Yuk kita tengok rumusnya itu ada 2. Jadi yang untuk proses mencair atau meleleh itu rumusnya Q sama dengan M kali L, massa kali kalor lebur. Jadi massa, kalor, Q kalor satuannya joule, sedangkan M adalah massa satuannya kilogram, L adalah kalor lebur, jadi joule per kilogram. Tergantung juga kalau misalnya kadang ada gram, di sini mesti gram juga. Jadi kalau di fisika itu harus ada sinkronisasi satuan. Jadi satuan itu harus sama semua sehingga proses perhitungannya juga sesuai. Jadi harus kalian persimak itu harus sama ya. Oke, sekarang kalau misalnya dia kalau untuk dipakai untuk proses menguap, berarti Q sama dengan M dikalikan I. Jadi M adalah massa, Q adalah joule, sedangkan U tetap kalor uap joule per kilogram. Jadi ketika prosesnya mencair, kita pakai Q sama dengan M kali L. Membeku juga Q sama dengan M kali L. Cuman kalau membeku berarti si kalornya itu dipakai untuk dilepaskan ya. Kemudian juga Q sama dengan M kali U dipakai ketika menguap. Mengembun juga Q sama dengan M kali U dipakai untuk melepaskan dari kalor. Nah, dari pembahasan yang pertama sebelumnya bahwa kalor itu dia memiliki 2 kemampuan. Berarti dengan adanya kalor, apa yang terjadi di sekitar kita? Pertama, bisa menaikkan suhu atau menurunkan suhu. Yang kedua, bisa merubah wujud suatu benda. Jadi di dalam soal kita harus bisa menganalisa proses yang terjadi di sekitar kita itu, apakah proses menaikkan suhu atau proses merubah wujud atau kedua-duanya. Jadi kita bisa menghitung dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T sajakah untuk menaikkan suhu atau menurunkan suhu, atau Q sama dengan M kali L sajakah, atau Q sama dengan M kali U sajakah, atau proses yang terjadi di sekitar kita itu adalah gabungan dari beberapa rumus yang ada. Jadi berarti yang harus kita analisa dalam soal ini, kalor ini dalam proses soal tersebut itu dimanfaatkan untuk apa?
dan kemampuannya seperti apa. Nanti kita bahas di tahap selanjutnya. Mari anak-anakku, kita bahas tentang apa yang bisa dilakukan oleh kalor itu kalau misalnya kalor ada di suatu benda. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa kalor itu bisa naikkan atau menurunkan suhu serta bisa merubah wujud. Untuk dalam soal kita harus bisa menganalisa mana tahapan yang menaikkan suhu dan mana yang merubah wujud. Di sini ada pembahasan kasarnya saja, misalkan ya, ada proses es minus 5 derajat Celcius yang dipanaskan es tersebut. Artinya si es kita kasih kalor. Nah, kalor ini dimanfaatkan oleh es sehingga esnya berubah menjadi uap air. Itu ada tahapannya, ada prosesnya. Jadi pertama-tama si es yang minus 5 derajat Celcius ketika dikasih kalor itu enggak langsung jadi uap air, enggak. Jadi dia dari minus 5 derajat Celcius es berubah dulu menjadi es yang 0 derajat Celcius. Jadi si kalor yang pertamanya itu dia pakai untuk menaikkan suhu dulu jadi es 0 derajat Celcius. Nah, kalau kayak gitu berarti Q1 sama dengan M kali CS kali delta T. Kemudian ketika es 0 derajat Celcius, tadi si kalornya itu dimanfaatkan lagi menjadi air 0 derajat Celcius. Nah, setelah itu dari air 0 derajat Celcius dia dipakai lagi untuk menjadi air 100 derajat Celcius. Kemudian dari air 100 derajat Celcius ini kalor yang tadi dipakai lagi untuk merubah menjadi uap air. Jadi es yang minus 5 derajat Celcius untuk menjadi uap air dia menggunakan kalor untuk apa aja? Untuk menaikkan suhu jadi es 0 derajat Celcius, kemudian merubah wujud jadi air 0 derajat Celcius, lalu menaikkan suhu lagi jadi air 100 derajat Celcius, kemudian merubah wujud menjadi uap air. Nah, kalau kayak gitu berarti si kalornya ini berubah rumus ya. Oke, kalor yang menaikkan suhu pertama-tama itu Q1 sama dengan M CS dikali delta T. Massa kali kalor jenis S kali delta T. Kalor jenis yang dipakai untuk fase ini fase S karena dia masih berupa dari S minus 5 derajat Celcius menjadi S 0 derajat Celcius. Jadi pakainya kalor jenis S. Kemudian dari S 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius, si kalornya itu dipakai untuk merubah wujud. Wujud dari mana? Dari padat menjadi cair. Berarti Q2-nya itu adalah M dikalikan L. Massa dikalikan kalor lebur karena prosesnya dari padat menjadi cair. Kemudian dari air 0 derajat Celcius menjadi air 100 derajat Celcius, kalornya dipakai untuk apa? Untuk menaikkan suhu. Berarti Q3 itu adalah M kali C air kali delta T. Kenapa proses di sini C air? Karena tahapannya sudah jadi air. Ya, berarti massa kali kalor jenis air kali delta T. Kemudian kalau misalnya dari air 100 derajat Celcius, kenapa harus 100 derajat Celcius? Karena titik didih air kan 100 derajat Celcius. Setelah tahapan 100 derajat Celcius dia berubah menjadi uap air. Nah, ini berarti si kalornya itu dipakai untuk
proses merubah menjadi uap air, yaitu berarti M dikalikan kalor uapnya. Nah, dari situ kita harus bisa tahu nih, ini perubahannya itu dari mana ke mana, kalornya dipakai untuk apa aja. Apa untuk naikin atau nurunin suhu, atau untuk merubah wujud, atau semuanya. Nah, contoh kasarnya itu kayak gini nih. Jika ada es bersuhu minus 5 derajat Celcius, berapakah kalori yang dibutuhkan untuk merubah es tersebut jadi menjadi uap air? Berarti ini seluruhnya, kalor total seluruhnya. Berarti Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Q1-nya massa M kali kalori jenis es kali delta T, perubahan suhu dari 0 derajat Celcius dikurangi minus 5 derajat Celcius. Berarti nanti delta T-nya 0 dikurangi minus 5 ya, ditambah M dikalikan L. L-nya itu adalah kalor lebur, ditambah M kali C air. C air di sini sudah fase air, maka dari harus kalor jenis air dikalikan delta T. Untuk soal yang ini 100 dikurangi 0 derajat Celcius ditambah M kali U, massa kali kalor uap. Nah, ini tergantung dari soalnya seperti apa. Kalau misalnya di sini, jika ada es bersuhu minus 5 derajat Celcius, berapakah kalori yang dibutuhkan untuk merubah es tersebut menjadi air 0 derajat Celcius? Oh, dia cuman dari es minus 5 derajat Celcius ini menjadi air 0 derajat Celcius. Kalian nggak perlu Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4, nggak perlu. Karena fase yang diinginkan cuman hanya dari minus 5 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius. Berarti Q total yang dibutuhkannya hanya Q1 ditambah Q2 saja. Ya, kalau misalnya ditanyakannya dari es minus 5 derajat Celcius sampai air 100 derajat Celcius, oh berarti kalor total yang dibutuhkan itu adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Karena tidak dipakai untuk merubah wujud menjadi uap air. Nah, disitulah yang Ibu maksudkan, kalian harus paham dari soal yang dimaksud ini fasenya untuk apa? Si kalori ini untuk naikin suhu kah atau untuk merubah wujud? Oke, mari kita lanjutkan dengan pembahasan soal yang lebih rinci lagi. Hai anak-anakku, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Ibu akan memberikan satu contoh soal UN. Ini ada UN 2015. Jadi soal-soalnya tuh cenderung seperti ini ya. Kalau enggak dibuat grafik, kalau enggak dibuat statement. Yang Ibu ambil sekarang yang dibuat grafik. Misalnya gini, perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Di sini ada grafik dari P, fase P sampai Q, sampai R, sampai S. Horizontal waktu, sedangkan di sini adalah suhunya dari minus 5 sampai 10. Jadi kita bisa tahu bahwa P, Q ini fasenya S ya, karena dia dari 0 sampai minus 5 sampai 0. Minus 5. Nah, ini ada keterangannya, jika kalori jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalori yang dibutuhkan dalam proses P, Q, R adalah berapa?
Jadi di sini dia hanya sampai tahapan P, Q, R saja. Berarti dari tahapan R dengan S itu tidak dipertanyakan kalori yang dibutuhkannya. Nah, berarti yang kita harus pahami, P dengan Q ini masih dalam fase S, sehingga ini kita misalkan Q1. Q1 ini kan fase S dari -5 sampai 0. Jadi kalori yang dipakai digunakan untuk menaikkan suhu. Kalau misalnya menaikkan suhu, ingat rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, atau Q sama dengan macet ya. Tapi berarti M C kali delta T. Tetapi C yang digunakan karena dia dalam fase S, masih di bawah titik lebur dari suatu zat cair, air, yaitu 0 derajat Celcius, maka di sini adalah CS, kalori jenis S yang dipakainya, bukan air. Kemudian tahap Q dengan R ini adalah fase melebur atau merubah wujud dari es menjadi air. Suhunya nggak naik karena suhunya dari 0 derajat Celcius dengan 0 derajat Celcius. Jadi di sini berarti Q-nya, Q2 itu sama dengan M dikalikan R, kalor lebur. Oke. Kalau fase R dengan S ini, misalkan saya jadikan Q3, ini juga kenaikan suhu ya, karena dari 0 sampai 10 naik dia suhunya 10 derajat Celcius. Tapi di sini berarti kalau naik suhu berarti M kali C kali delta T. C-nya adalah C air karena sudah fase air, C air. Oke. Nah, kita bahas ya cara menyelesaikan soal UN ini. Berarti diketahui masanya 1 kg. Kemudian CS-nya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur S-nya, L-nya 336.000 Joule per kilogram. Dan kemudian C airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor total dari fase P, Q sampai R saja. Oke, berarti kita jawab Q totalnya, karena di sini cuma hanya fase P, Q dengan R, berarti yang kita pakai adalah Q1 tambah Q2. Hanya Q1 tambah Q2. Kalau Q3-nya enggak. Terus kalau misalnya pun ada data C air gitu, Bu, di sini ada C airnya loh, nggak usah dipakai, nggak usah dipikirin, ya. Berarti Q1-nya itu adalah M CS kali delta T ditambah M kali L karena melebur ya. M-nya di sini 1 kg, CS-nya berapa? CS-nya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya 0 dikurangi -5. Akhirnya kan 0 dikurangi -5 jadi 5. Perubahan suhunya dari -5 jadi 0, yaitu 5 ya, 5 derajat Celcius. Ditambah 1 kali 336.000 Joule per kilogram. Di sini kilogram juga ya. Pertama-tama coretlah satuannya, coret-coret, ini juga coret-coret ya. Berarti kan sisa setiap penjumlahan ini adalah Joule saja. 2100 kali 5 005 10 ya. Benar ya? 10.500 Joule. Oke.
kita tambahkan dengan 336.000 joule. Jadi tinggal ditambahkan 0,05 641. Ada kah? 3 ya. Maaf. Berarti ini joule. 0,05 346.500 joule. Jadi jawabannya kalori yang dibutuhkan untuk proses P, Q sampai R hanya 346.500 joule. Jadi kalau misalnya di ke kilojoule kan berarti 346.5 kilojoule. Kayak gitu. Ya. Berarti jawabannya ini adalah optionnya D. Oke. Ya. Anak-anakku, sekian dahulu video pembelajaran fisika kelas 9 dengan tema kalor. Semoga video pembelajaran jarak jauh ini dapat membantu kalian untuk memahami soal-soal yang terkait dengan SKL kalor. Ibu sangat mengharapkan kalian tetap semangat belajar, terus menyimak video-video selanjutnya ya. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung memberikan komen di link YouTube Ibu. Sekian dulu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.